Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita dari manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Mungkin berbeda dengan alur cerita sebelumnya, karena kali ini Story 3M akan membagikan alur ceritanya per chapter. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah planet yang penuh dengan eksistensi sihir, terdapat 4 benua dengan 20 negara dengan beragam spesies, mulai dari elf, dwarf, demi-human, dan manusia. Rondel adalah salah satu negara dari 4 benua tersebut yang telah mencapai era sihir dan membuat negara tersebut menjadi sangat maju. Kemajuan teknologi yang dikembangkan dengan sihir membuat kegiatan mereka juga lebih mudah dan cepat. Meskipun begitu, mereka masih menggunakan sistem politik kerajaan di mana ada raja dan juga para bangsawan. Selain itu, pada tanggal 29 Desember tahun 1998 tahun sihir, sehari sebelum terjadinya perubahan abad, seorang magior legendaris meninggalkan wasiat yang menggembarkan dunia. Wasiat itu mengatakan, kekuatan, pengetahuan, kekayaan, siapapun yang ingin memilikinya, carilah, aku menyembunyikannya di suatu tempat. Mage itu bernama Manuel Lucas, sang pelopor yang membawa Rondel menuju era keemasan dan menjadi ardub kekaisaran Bring Up. Akibat bocornya wasiat itu, banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendapatkan wasiat yang ditinggalkan oleh sang legenda. Banyak rumor yang beredar tentang lokasi warisan Lucas, mulai dari wilayah tandus tempat para naga tinggal, hingga negara persekutuan Elysia, dan itu membuat semua orang memburunya. Sayangnya, rumor hanyalah rumor. Tidak ada satupun tempat yang dirumorkan itu ada warisan dari Lucas bisa ditemukan. Pencarian itu terus berlanjut sampai 20 tahun berlalu. Akan tetapi, seorang pemuda akhirnya mendapatkan warisan Manuel Lucas. Tahun 2007 era sihir, dalam sebuah kastil milik salah satu keluarga bangsawan Lawrence, hiduplah seorang lelaki bernama Adrian yang sangat rajin belajar. Karena begitu rajin belajar, meskipun Adrian merupakan putra kedua dari keluarga Lawrence, tetapi ia begitu disegani oleh para pelayan di sana. Adrian sendiri sebenarnya merupakan seorang reinkarnator yang sebelumnya mati karena sebuah kecelakaan truk ketika ia sedang wajib militer. Ketika terbangun, ia menyadari jika dirinya tidak berada lagi di Korea dan terlahir sebagai salah satu bangsawan di kerajaan Reinhardt. Ia merasa sangat bersyukur karena kehidupan keduanya kali ini, ia dilahirkan sebagai keluarga yang memiliki kastil besar. Awalnya, Kim Mingi agak kebingungan, tetapi karena ia cepat memahami situasi, ia menjadi lebih tertarik untuk mempelajari tentang dunia ini dibandingkan dengan bermain. Karena sifatnya yang rajin belajar itu, ia mendapatkan kepercayaan dari orang-orang dan melampaui ekspektasi ayahnya. Alasan kenapa Kim Mingi lebih tertarik mempelajari dunia ini adalah karena sihir di Rondel sangat maju dan melampaui teknologi yang ada di bumi. Karena itulah, ia berniat untuk menaikkan nilai dirinya di mata orang di sekitarnya dan menjadi sosok yang jenius. Namun sayangnya, sebuah insiden yang tidak terduga membuat Adrian memikirkan kembali tentang kehidupannya yang sangat mulus dan membuat Adrian hampir saja mati karena diracun seseorang. Semua orang sangat khawatir pada Adrian dan penasaran siapa yang berani melakukannya, tetapi Adrian sudah tahu siapa yang melakukannya. Karena Adrian adalah anak dari seorang selir, tapi mendapatkan perhatian lebih dari kepala keluarga, membuat Adrian yakin jika pelakunya adalah anak Lawrence yang merupakan bangsawan tinggi dan berbeda dengan ibunya. Adrian sangat kesal karena meskipun dunianya maju, tetapi sistem politiknya masih terbelakang. Bahkan, ia mempertanyakan kenapa kepala keluarga masih belum menghukum pelakunya. Adrian menganggap jika ayahnya ingin menutup mata atas peristiwa itu, dan Adrian memutuskan untuk berhenti menjadi anak yang jenius.
Saat ini kita diperlihatkan Adrian yang sudah berumur 20 tahun dan sedang mencari sesuatu di supermarket. Karyawan baru di sana berbincang dengan siapa orang itu, dan karyawan wanita memberitahu jika ia adalah putra kedua dari Lawrence yang memerintah saat ini. Karyawan itu penasaran kenapa penampilannya seperti orang biasa, tapi karyawan wanita itu ingin ia diam saja dan berusaha bersikap baik. Adrian menanyakan pada kasir di mana kartu poin Chronicle Online dan karyawan itu mengatakan jika kebijakan baru supermarket, pembelian barang itu langsung di kasir. Adrian tentunya langsung ingin membeli semua poin Chronicle Online itu. Karyawan wanita itu menegur karyawan baru karena sembarangan bicara di depan bangsawan, tapi karyawan itu penasaran kenapa dia tidak dikenal. Kembali ke kediaman Lawrence, di mana ibu Adrian saat ini, Sylvia Lawrence, cukup khawatir karena Adrian keluar sendirian. Adrian mengatakan tidak perlu khawatir karena ia hanya membeli beberapa barang saja di luar. Kakak Adrian, Cedric Lawrence, tiba-tiba datang dan memarahi Adrian karena pergi keluar sendirian tanpa seorang pengawal dan tidak menunjukkan sikap kebangsawanan. Adrian rasa Cedric terdengar seperti omong kosong karena dia sendiri lebih sering bermain dengan seorang wanita dan berani-beraninya membicarakan kehormatan keluarga. Adrian berpikir berdebat dengannya tidak akan selesai, jadi ia menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Cedric kemudian menyinggung darah campuran rendahan Adrian yang tentu saja sebenarnya tidak memiliki kehormatan sama sekali dan tidak bisa dibanggakan. Adrian menanyakan untuk apa Cedric datang ke tempatnya, dan Cedric mengatakan jika ayahnya ingin agar dirinya mengurus bisnis keluarga. Karena sumber kekayaan bangsawan Rondel terdiri dari konglomerat dan politikus, membuat bisnis mereka cepat berkembang, dan Lawrence juga memiliki bisnis distribusi jarak jauh yang membantu. Adrian sudah menebak keserakan Cedric itu dan mengatakan ia akan menolak tawaran ayahnya nanti untuk ikut dengannya. Cedric senang karena adiknya sangat pengertian dan cepat tanggap. Selain itu, Adrian ingin Cedric segera pergi karena ia sudah membayar mahal untuk bermain game. Cedric tertawa dengan gembira dan mengatakan jika Adrian harus selalu seperti ini sekarang dan jangan melewati batasnya. Sylvia khawatir dengan perkataan Cedric tadi, tapi Adrian mengatakan jika ia tidak apa-apa dan sebaiknya mereka tidak ikut campur. Sejak percobaan untuk meracuninya, Adrian mulai hidup sebagai nolep yang selalu bermain game dan tidak akan keluar jika bukan sesuatu yang penting. Adrian juga sudah tidak peduli dengan pendapat tentang dirinya yang dulunya jenius dan memilih untuk mengisolasi diri dari dunia luar. Adrian berpikir mungkin ayahnya tidak tertarik lagi dengan ibunya yang tidak jenius, dan karena itu juga ia memilih untuk menjauh dari orang yang mengancam nyawanya. Tepat setelah lulus dari akademi, Adrian selalu diselimuti rumor-rumor yang dulunya adalah seorang jenius dan kini tidak bisa apa-apa tanpa bermain game karena efek racun 10 tahun lalu. Selain itu, kebanyakan pelayan di Lawrence memihak Anna dan membuatnya tidak bisa leluasa beraktivitas. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berada di dalam kamarnya yang tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya bermain game. Namun, hal yang tidak diketahui semua orang adalah Adrian telah berhasil menemukan warisan Lucas yang berada di game Chronicle Online. Berkat Chronicle Online, tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Adrian karena progres di dalam game akan ditransfer ke tubuh aslinya.